pagi di kampung kecil itu selalu dimulai lebih awal daripada suara jam weker. Sebelum matahari benar-benar muncul, jalanan sudah berderet warung, gerobak sayur, dan beberapa orang yang berjalan cepat menuju pasar. Di antara mereka ada remaja yang tubuhnya kurus, tetapi langkahnya pasti. Namanya Arfan. Arfan bangun jam 4, lampu di rumahnya masih redup. Ibunya belum tidur karena ada setumpuk cucian dan panci yang harus dibereskan. Ayahnya sudah lama tiada. Jadi pagi Arfan bukan sekadar soal menyiapkan diri ke sekolah. Ia membawa sabuk kain yang mengikat setumpuk koran, bekas surat kabar kota besar yang dijualnya keliling. Koran-koran itu adalah nafkah bagi mereka, sekeping pengharapan untuk keluarga kecil yang tinggal di rumah joglo reot di pinggir desa. Di jalan utama, Arfan mulai berjualan. Suaranya ringan, tetapi jelas. Koran harian, berita pagi, harga murah. Ia mengayun sebilah tas lawas berisi koran yang dibungkus karet gelang. Pelanggan utama adalah pedagang warung kopi, supir bajai, dan beberapa pegawai pasar. Mereka ambil 1-2 eksemplar. Kadang memberi senyum, kadang sekadar mengangguk sambil meneguk kopi hitam. Namun, tidak semua orang ramah. Beberapa teman di sekolah sering meledek. "Hai tukang koran, besok bawa diskon 200 dong," teriak seorang yang biasanya duduk di barisan paling depan saat pelajaran dimulai. Leluconnya menjadi gelombang kecil yang menekan harga diri Arfan tiap kali ia lewat di depan sekolah. Teman lain menirukan suaranya, memparodikan logat jualannya, membuat tawa becek yang menempel lama di telinganya. Di sekolah, guru pun tak luput memberi tatapan prihatin. Bukan karena mereka ingin menghina, tetapi bagi sebagian orang, bekerja sambil sekolah dianggap tidak bisa berjalan serasi dengan cita-cita besar. "Nanti sulit, Van. Jualan itu untuk tambahan, bukan masa depan," kata salah satu guru dengan nada campur aduk antara saran dan penyesalan. Kata-kata itu menancap, tetapi mereka bukan senjata ampuh untuk meruntuhkan semangat Arfan. Ia tahu ada yang harus ia kerjakan demi rumah, dan ada yang ingin ia capai demi dirinya sendiri. Setelah berkeliling, dia menyempatkan diri duduk di trotoar dekat pasar. Di tangannya ada secangkir kopi panas pemberian Bu Siti, penjual bakwan yang selalu mengambil 1 koran lebih tiap pagi untuk membaca resep. "Bacalah nak, dunia besar di halaman kecil itu," ujar Bu Siti sambil mengelus bahu Arfan. Kalimat sederhana itu seperti angin yang menyingkap kabut di pikirannya. Dunia besar, halaman kecil. Ia mulai berpikir, setiap koran yang ia jual adalah potongan dunia, berita, iklan, cerita orang yang jauh. Arfan juga hafal betul ritme pasar. Pagi adalah saat emosi orang masih hangat. Ada yang gembira karena dagangan laris, ada yang murung karena modal habis. Ia belajar membaca ekspresi mereka agar tahu kapan harus menawar, kapan harus sabar. Sekali waktu, ketika hujan turun deras, sebuah pelanggan yang biasanya hanya mengambil 1 koran menyodorkan payung kecil dan berkata, "Jaga diri nak, hujan begini bahaya kalau basah semua." Rasa terima kasih di mata Arfan lebih berat daripada apapun yang pernah ia pegang. Di rumah, kehidupan tak mudah. Ibunya, seorang wanita tabah bernama Yuliana, berusaha menata rumah dan merawat adik perempuan Arfan, Sari, yang masih kelas 3 SD. Mereka makan apa adanya, seringkali hanya nasi, tempe goreng, dan sayur reheget. Kadang, saat listrik padam, mereka saling bercerita sambil menunggu malam menutup hari. Ibunya tak pernah mengeluh di hadapan Arfan. "Kerja kerasmu membuat kita bertahan," katanya suatu malam. Nada itu mengandung kebanggaan dan juga rasa khawatir yang sama besar. Arfan punya kebiasaan. Setiap koin yang ia dapat dari hasil jualan
dimasukkan ke dalam botol beling bekas sambal. Botol itu kecil, tetapi tiap malam menjadi saksi pelan tentang mimpi-mimpi besar yang ia simpan. Suatu hari, aku ingin punya kantor sendiri, gumamnya saat menutup botol dengan kain lap. Bayangan, meja kayu, orang yang bekerja di depan komputer, dan papan nama yang besar membuat dadanya hangat sekaligus tegang. Di sekolah, hinaan terus datang, tetapi ada juga yang memberi sekilas perhatian. Seorang guru mata pelajaran bahasa menaruh selembar kertas di meja Arfan. "Kamu menulis bagus, Van. Jangan berhenti." Kata-kata itu membuat Arfan menatap kertas seolah menemukan jalan yang mungkin selama ini tersembunyi. Ia mulai menulis hal kecil tentang kampungnya, Pedigang Koki. 5. Suara ayam di pagi hari, wajah-wajah yang ia temui tiap jualan. Ternyata kata-kata itu memiliki kekuatan untuk menyusun kembali keping-heping hari yang kacau. Salah satu momen yang terpatri kuat di ingatannya adalah ketika seorang pria berpakaian rapi, pemilik toko alat tulis di sebelah pasar, memberi nasihat. "Tak, Tiaju." Pria itu selalu membeli satu koran sekadar untuk membaca iklan pekerjaan. Pada suatu pagi ia menepuk bahu Arfan dan berkata, "Kau tahu, Van, barang siapa memegang berita, ia memegang banyak pintu. Pelajari cara orang berbicara, belajar membaca kebutuhan mereka. Dunia usaha butuh orang yang peka." Nasihat itu sederhana, tetapi menusuk. Arfan merasa ada sesuatu yang ingin dihidupinya. Memahami orang, membaca peluang. Babak pagi itu diakhiri dengan sebuah peristiwa kecil yang terasa besar. Seorang lelaki paruh baya mengembalikan koran yang baru saja dibelinya. "Ini koran lama, Nak. Ambil lagi yang baru, nanti konsumen komplain," katanya. Arfan memeriksa tumpukan koran dan menemukan beberapa yang sobek di pojok. Ia mengganti koran itu dengan yang baru dan meminta maaf tanpa menambah suara. Pelajaran kecil tentang kualitas, pelajaran kecil tentang harga diri, semua itu masuk ke dalam botol belingnya bersama koin-koin yang lain. Pengalaman, rasa malu, nasihat, dan keyakinan. Malam menjelang, lampu rumah menyala satu persatu. Arfan duduk bersama ibunya dan adiknya, membaca koran setengah pudar dengan suara pelan. Ia membaca berita ekonomi, iklan lowongan kerja, dan kolom opini. Kata-kata itu menempel. Beberapa di antaranya menjadi benih. Ia sadar, jualan koran hari ini bukan sekadar mencari uang. Ia sedang menabung pelajaran. Sebelum tidur, Arfan membuka botol belingnya dan menambahkan koin kecil. Ia memandang botol, itu penuh koin, dan sedikit tinta koran terjebak di lehernya. "Suatu hari, aku akan ubah semua ini," bisiknya pada kegelapan. Kata-kata itu tidak riuh, tetapi tegas. Ia tidak tahu pasti bagaimana caranya. Hanya tahu, langkah kecil tiap pagi akan membawa ia ke suatu tempat yang berbeda dari ejekan dan keharusan hari ini. Suara ayam jantan yang berkokok untuk kedua atau ketiga kali. Arfan menutup mata dengan perasaan yang campur aduk. Lelah, tetapi ada semacam keberanian baru. Ia belum menjadi siapa, tetapi setiap koran yang ia pegang, setiap muka yang ia lihat, dan setiap kata yang ia tulis menuntunnya membentuk rencana yang perlahan-lahan akan tumbuh. Rencana yang suatu hari membuat orang yang dulu menertawakannya datang mengetuk pintu dengan harapan bekerja di media miliknya. Namun, itu masih jauh. Untuk malam ini, yang penting adalah menahan napas, memejamkan mata, dan bermimpi. Hujan turun semalaman. Pagi itu jalanan masih basah. Daun pisang menampung sisa-sisa air yang menetes pelan. Arfan menutup kepala dengan jaket tipis, tetap mendorong langkahnya membawa koran. Ia sudah terbiasa dengan bau tinta yang bercampur. Tanab, satu-satunya hal yang belum terbiasa adalah menahan dengung kata-kata orang yang dulu mengejeknya, tapi kini dengung itu mulai pelan.
seperti radio tua yang volumenya diturunkan. Belakangan, Arfan mulai mengubah caranya berjualan. Ia tidak lagi sekadar meneriakan koran pagi, melainkan belajar mengenal nama pelanggan dan apa yang mereka cari. Kepada Pak Karta, sopir angkot, ia sisipkan halaman olahraga di atas. Kepada Bu Siti, tentu rubrik resep dan usaha rumahan. Kepada Mas Tono, penjaga toko ponsel, ia lipatkan iklan lowongan kerja biar cepat dibaca yang disuka. Kata Arfan sambil tersenyum. Pelajaran kecil tentang pelayanan membuat dagangannya lebih cepat habis. Ia merasa memegang kunci kecil. Perhatian, suatu siang, setelah sekolah bubar, Arfan mampir ke warung fotokopi milik Pak Heri di dekat terminal. Warung itu kecil, tapi di dalamnya ada benda yang terlihat seperti pintu ke dunia lain. Komputer bikas yang bunyinya berdengung. Boleh belajar ngetik, Pak? Tanya Arfan, ragu. Pak Heri menatap Arfan sebentar, lalu mengangguk. 1 jam 2.000. Kalau cuma ngetik, murah. Tapi jangan main game ya. Arfan mengeluarkan uang receh dari saku. Koin-koin yang biasanya jadi penutup botol beling di rumah. Ia duduk, membuka program pengolah kata yang huruf-hurufnya baru. Jari-jarinya kaku, tapi ia mencoba menulis cerita kecil tentang pedagang ikan yang berangkat pukul 3 pagi, tentang ibu-ibu yang saling tukar resep di sela belanja, tentang tukang sayur yang hafal daftar utang tanpa buku. Kata-kata keluar, belum rapi, tapi ia merasa sesuatu bergerak di dalam dirinya, sebuah aliran yang menuntun. Bagus, kata Pak Heri setelah melihat layar dari balik bahu Arfan. Kalau kau mau, aku bisa print jadi selebaran. Selebaran? Bulletin tipis. 2 halaman juga jadi. Kau bisa bagi-bagi di pasar atau di sekolah. Kata buletin menggelitik kuping Arfan seperti suara angin yang menawarkan rute baru. Malam itu, ia bercerita kepada Ibu Yuliana sambil makan tempe dan sayur kangkung. Bu, bagaimana kalau Arfan bikin buletin? Isinya cerita kampung, info, pasar, sama tips kecil. Ibu mengunyah pelan. Kalau tidak ganggu sekolah dan modalnya bisa diatur, coba saja. Tapi ingat, kalau menulis, jujur. Jangan ayat. Keesokan harinya, Arfan kembali ke warung fotokopi. Ia menamai buletinnya Pagi Kita. Logo sederhana ia buat dengan huruf tebal. Ada gambar matahari kecil di sebelahnya. Edisi pertama, hanya 2 halaman. Dicetak hitam putih di kertas HVS. Biaya cetak Rp1.000 per lembar. Ia mencetak 30 lembar. Modalnya Rp30.000 uang yang didapat dari hasil koran seminggu, ditambah 1.000 yang diambil dari botol beling. Ia menulis 3 rubrik: cerita pasar, tips hemat, dan kalender. Kampung berisi info pengajian, arisan, dan jadwal vaksin posyandu. Ada juga 1 kolom opini kecil yang ia beri judul Catatan Arfan. Kalimat sederhana tentang menjaga kebersihan selokan. Di bawah kolom itu, ia tulis 1 baris kecil. Terima kasih kepada Bu Siti atas kopinya dan Pak Karta atas cerita. Buletin itu ia lipat 2, diselipkan ke beberapa koran yang ia jual. Gratis ya Bu, percobaan, katanya. Orang-orang membaca dengan alis terangkat, lalu tersenyum. Wah, ada nama saya, kata Bu Siti tertawa. Bisa tolong tulis resep sayur lodeh minggu depan? Arfan mengangguk kaku. Jantungnya berdetak cepat, seperti habis lari. Rasanya seperti mengeluarkan suara yang selama ini ia simpan. Kabar tentang Pagi Kita menyebar. Di sekolah, ada yang masih mengejek. Tapi kali ini suara ejekan bercampur rasa penasaran. Kau bikin koran sendiri ya? Tanya Raka, teman sekelas yang jago memotret dengan ponselnya. Kalau butuh foto, aku bisa bantu. Asal namaku ditulis. Arfan mengangguk. Boleh,
Tapi fotonya harus jujur, tidak memanipulasi. Raka tertawa. Memangnya kita wartawan besar? Bukan. Tapi kalau ingin dipercaya, kita harus mulai dari kecil. Minggu berikutnya, pagi kita edisi kedua. Terbit 3 halaman. Ada foto pedagang sayur di halaman pertama karya Raka dan liputan pendek tentang rencana relokasi lapak pasar ke lahan dekat sungai. Relokasi itu menimbulkan perdebatan. Pedagang takut pelanggan berkurang. Pengelola pasar bilang tempat baru lebih tertata. Arfan mewawancarai 2 pihak singkat-singkat, menulis dengan bahasa sederhana. Ia menutup tulisan dengan kalimat, "Keputusan apapun, semoga memudahkan semua." Sore hari, saat membagi-bagikan buletin di depan pasar, seorang bapak berjaket coklat menghampiri. Wajahnya teduh, rambutnya sudah memutih sebagian. "Kau yang menulis ini?" tanyanya, menunjuk liputan relokasi. "Iya Pak, kalau ada salah mohon maaf, saya masih belajar." Bapak itu tersenyum. "Namaku Seno, dulu wartawan di kota, sekarang pulang kampung, buka kebun kecil." Tulisannya rapi. "Tapi ada satu hal yang perlu kau ingat. Setiap berita butuh sumber yang jelas. Tadi kau menulis menurut beberapa pedagang, lebih baik sebut nama, atau setidaknya inisial dan lapak mana. Pembaca berhak tahu dari mana informasi datang." Arfan menunduk, mencatat. Dalam hati, Pak Seno melanjutkan, "Dan satu lagi, beri ruang hak jawab. Kalau ada pihak yang keberatan, sediakan tempat untuk tanggapan. Itu namanya adil." Sejak hari itu, Pak Seno menjadi mentor sunyi. Ia tidak menggurui, hanya memberi catatan halus di pinggir kertas, atau mengajukan pertanyaan yang memaksa Arfan berhenti dan berpikir. Apa fakta kuncinya? Kalau kau pembaca, apa yang ingin kau tahu? Bagaimana memastikan ini benar? Pertanyaan-pertanyaan itu seperti batu pijakan di sungai deras. Tentu saja, jalan tidak mulus. Pada edisi keempat, Arfan menulis tips hemat dengan menyalin hampir persis dari koran kota sekadar. Diganti judulnya. Ia pikir tidak apa-apa, karena sumbernya ia baca di koran umum. Tapi pagi, setelah buletin dibagikan, Pak Seno datang dengan wajah agak tegas. "Itu namanya plagiat," katanya. "Pelan. Kalau mau kutip, sebut sumber, dan jangan salin mentah. Lebih baik kau cari kisah di sekitar." Tips hemat ala Bu Siti lebih hidup daripada 1000 kalimat dari kota. Wajah Arfan panas. Ia menelan ludah, lalu mencetak 1 lembar pembetulan dan permintaan maaf dan menyelipkannya di buletin yang belum terbagi. Ia menulis, "Kami menyalin tanpa izin. Ke depan, kami akan belajar jujur dan menyaring bahan dari kampung sendiri." Ia menyangka orang akan marah. Ternyata di warung kopi justru ada yang mengacungkan jempol. "Berani salah, berani minta maaf," kata seorang kakek sambil meneguk kopi. Dukungan kesil-kesil itu seperti air yang menyirami tunas. Namun, di sisi lain, ejekan tidak serta-merta hilang. Ada anak kelas atas, Randy, yang sering menggoda saat Arfan menempel poster kecil pagi kita di papan pengumuman sekolah. "Wartawan sok-sokan," katanya sambil mendorong bahu Arfan. "Besok masuk TV ya?" Tawa teman-temannya pecah. Arfan menahan diri, mengingat nasihat ibu. Tidak semua batu perlu kau tendang. Ia tidak membalas. Yang ia balas adalah kualitas. Edisi berikutnya, ia perbaiki tata letak, menambah 1 rubrik suara siswa, agar teman-temannya punya tempat bicara di rumah. Botol beling kini punya teman. Kaleng biskuit bekas yang ia jadikan dana cetak. Ia membagi hasilnya. Sebagian untuk keluarga, sebagian untuk sekolah, membayar SPP, sebagian untuk pagi kita. Ibu Yuliana membantu mencari iklan kecil, titip jual kue, jasa servis kipas angin, dan tukang jahit. "Iklan itu nyawa buletin," kata Pak Heri suatu sore. "Tapi ingat,
Jangan terima iklan bodong. Suatu hari Minggu, Arfan, Raka, dan dua teman lain Nisa yang rapi urusan tata bahasa, serta Danu yang cepat menghitung berkumpul di teras rumah. Mereka membentuk tim kecil, tanpa nama ribut, tanpa seragam. Rapat mereka sederhana, menulis agenda di kertas bekas, membagi peran, menentukan tenggat. Kita bukan hanya bikin buletin, kata Arfan pelan. Kita belajar memegang janji. Kalimat itu membuat mereka saling menatap dan mengangguk. Proyek paling berani mereka datang dari kabar yang beredar. Relokasi pasar jadi banner-banner dilaksanakan bulan depan. Para pedagang resah, pengelola pasar yakin. Camat dijadwalkan hadir untuk sosialisasi. Arfan memutuskan, pagi kita akan membuat edisi khusus 4 halaman. 1 halaman penuh untuk tanya jawab relokasi, bukan opini, tapi ringkasan informasi yang bisa dipegang. Untuk itu, Arfan harus bertemu camat. Ia menulis surat permohonan wawancara dengan bahasa sopan dan mengantarnya sendiri ke kantor kecamatan. Petugas jaga melihat topi lusuh dan sandal jepit Arfan, sempat mengerutkan kening. Ini untuk apa? Untuk buletin kampung. Pak, cuma 4 halaman. Tidak besar, tapi pembaca kami pedagang pasar. Petugas itu menatap Arfan lebih lama. Ia melihat kesungguhan yang tidak bisa disembunyikan. Tunggu, katanya. 15 menit kemudian, Arfan dipersilakan masuk. Wawancara berjalan singkat. 10 menit, camat menjawab dengan kalimat-kalimat yang hati-hati. Arfan merekam dengan ponsel bututnya, memastikan tidak ada kata yang tertinggal. Keluar dari kantor kecamatan, Arfan menahan napas. Rasanya seperti naik tangga panjang dan tiba di anak tangga pertama. Ia mengirim pesan ke Raka, dapat pernyataan camat, siapkan foto lokasi baru. Raka membalas dengan stiker jempol. Edisi khusus, terbit di hari sosialisasi. Di halaman pertama, judul besar, relokasi pasar. Apa, kapan, di mana, dan mengapa. Tidak ada kata-kata yang membakar emosi, hanya rangkuman dan peta kecil yang dibuat Danu memakai garis-garis sederhana. Di halaman kedua, ada kolom hak dan kewajiban pedagang, hasil ngobrol dengan Pak RT, dan membaca papan pengumuman desa. Halaman ketiga, suara pedagang Nisa menuliskan kutipan-kutipan pendek dari 5 orang pedagang dengan menyebutkan nama dan lapak mereka. Halaman terakhir, catatan Arfan. Kita boleh beda pendapat, tapi jangan lupa minum air. Panas, pikiran bisa reda kalau tubuh cukup minum. Buletin itu ludes, bukan karena gratis sekali. Ini Arfan memberlakukan harga Rp1.000 per eksemplar untuk menutup biaya cetak, melainkan karena orang mencari pegangan. Di akhir acara, seorang lelaki berbatik menghampiri. Ini menarik, katanya sambil menepuk-nepuk buletin. Saya Bambang dari harian kabupaten. Anak-anak, kalau kalian mau, datanglah ke kantor kami hari Sabtu. Ada kelas singkat untuk reporter muda. Arfan tertegun. Raka memandangnya dengan mata membesar. Nisa menutup mulut menahan teriak. Danu menggaruk kepala yang tidak gatal. Itu seperti jendela baru yang dibuka di ruangan sempit. Udara segar masuk, pandangan melebar. Malamnya di rumah, Arfan menaruh buletin edisi khusus di meja. Ibu Yuliana membacanya pelan, mengangguk-angguk kecil. Rapi, katanya. Ibu bangga, tapi jangan lupa makan. Ia menyodorkan sepiring nasi dan telur dadar. Sari, adik kecilnya, menyelutuk. Mas, fotoku kapan masuk buletin? Semua tertawa. Arfan mengacak rambut Sari. Kalau kamu jadi reporter cilik, baru masuk. Namun, rasa bangga tidak datang sendirian. Randy dan kawan-kawannya tampak tidak suka melihat pagi kita makin ramai dibicarakan. Beberapa poster pengumuman buletin dirobek. Ada yang menyebarkan kabar bahwa Arfan dekat dengan camat
dan dibayar. Arfan tidak membalas kabar itu dengan kabar. Ia membalas dengan proses. Esoknya, ia menerbitkan catatan redaksi, halaman setengah yang menjelaskan cara kerja mereka, dari mengumpulkan data, verifikasi, sampai memisahkan opini dan berita. Ia menulis kalimat yang ia pelajari dari Pak Seno. Kepercayaan tidak bisa diminta. Kepercayaan dibangun dengan kerja yang konsisten. Hari Sabtu, mereka datang ke kantor harian kabupaten. Ruangan itu berbau kopi dan kertas. Dindingnya ditempeli foto-foto lama, banjir besar, panen raya, peresmian jembatan, bangku-bangku kayu, disusun seadanya. Pak Bambang membuka kelas dengan sederhana. Ia memperkenalkan satu persatu, editor, fotografer, layout. Mereka tidak memberikan teori berbelit, melainkan tugas kecil. Ceritakan satu kejadian di sekitar kalian dalam 300 kata, jelas dan jujur. Arfan menulis tentang kios kecil yang tiba-tiba ramai karena pemiliknya menaruh meja kecil untuk anak-anak belajar setelah maghrib. Saat dibacakan, editor mengangguk. Kau melihat hal kecil yang berarti. Pertahankan. Sepulang dari kelas itu, Arfan merasa dadanya ringan tetapi penuh. Ia bukan lagi hanya penjual koran atau pembuat buletin, melainkan seorang pelajar. Belajar membaca, menata, dan menyampaikan. Ia sadar, jalan yang ia pilih bukan jalan cepat. Banyak malam akan dihabiskan dengan memeriksa tanda baca, menahan diri untuk tidak menulis berdasarkan emosi, dan menjemput data yang tidak mau datang sendiri. Tapi ia juga tahu, dari koran-koran yang ia jual di pagi buta, dari buletin yang ia rangkai di warung fotokopi, tumbuh sesuatu yang tidak bisa dibeli kebiasaan untuk tekun. Arfan menutup botol beling sambil memandangi kaleng biskuit di sebelahnya. Ia menarik napas panjang. Di luar, hujan rintik kembali turun, menabuh genteng pelan-pelan. Besok pagi, ia akan kembali berjualan. Siangnya, ia akan menulis edisi baru. Minggunya, ia akan menjemput ilmu di kantor kabupaten. Langkah-langkah kecil ini mungkin tampak biasa bagi orang lain, tapi bagi Arfan, inilah batu-batu yang ia susun untuk sebuah jembatan, panjang jembatan yang suatu hari akan menghubungkannya dengan ruangan besar, meja rapat, dan papan nama media yang menjadi miliknya. Namun untuk malam ini, ia memejamkan mata dengan rasa syukur yang sederhana. Punya tujuan, punya teman, dan punya keberanian untuk terus belajar. Pagi itu udara lebih panas dari biasanya. Matahari naik cepat, menimpa jalanan yang penuh debu. Arfan berjalan seperti biasa, membawa koran di tangan kanan dan buletin pagi kita di tas kain sebelah kiri. Tapi di dalam hatinya ada semacam perasaan aneh, rasa cemas yang belum pernah ia alami sebelumnya. Semakin banyak orang membaca buletin, semakin banyak pula yang mulai memperhatikan. Dan perhatian itu ternyata bukan hanya berupa pujian. Sepekan terakhir, gosip beredar. Ada pedagang pasar yang menolak keras relokasi dan menyalahkan pagi kita karena dianggap berpihak pada pemerintah. Padahal Arfan dan kawan-kawannya hanya menulis informasi apa adanya, lengkap dengan suara pedagang juga. Namun, di telinga orang yang sedang kesal, kebenaran seringkali terdengar seperti keberpihakan. Siang hari, ketika Arfan hendak pulang sekolah, ia dihadang 3 anak kelas atas. Salah satunya, Randy, anak yang sejak lama sering mengejeknya. "Hei, bos buletin," ujar Randy dengan nada mengejek. "Dengar-dengar kamu sekarang jadi wartawan besar ya? Dapat duit dari camat ya? Makanya bisa setek-setek kertas tiap minggu." Arfan terdiam. Ia tahu membalas hanya akan memperpanjang masalah. Tapi dalam diamnya, wajahnya memerah. Randy tas kain Arfan yang berisi buletin, lalu menjatuhkannya ke tanah. "Ah,
Kertas sampah begini kok dipuja-puja? Teman-teman Randy tertawa keras. Arfan memungut buletin itu dengan hati-hati, membersihkan debunya, lalu berkata pelan, "Kalau memang sampah, kenapa kamu begitu peduli sampai harus menginjaknya?" Kalimat sederhana itu membuat tawa seketika. Berhenti, Randy melotot. Tapi sebelum ia sempat menjawab, bel sekolah berbunyi, tanda masuk kelas. Arfan bergegas pergi, meninggalkan mereka yang masih terpaku. Malamnya, di rumah kecilnya, Arfan bercerita kepada ibunya. Ibu Yuliana mendengarkan dengan wajah tenang, lalu berkata, "Nak, semakin besar pohon, semakin kencang angin yang datang. Jangan takut. Kalau akar kita kuat, pohon itu tidak tumbang." Kalimat itu menancap dalam hati Arfan. Beberapa hari kemudian, cobaan yang lebih besar datang. Buletin edisi terbaru memuat liputan tentang kenaikan harga beras di pasar. Often meaningless, fakta berdasarkan wawancara dengan pedagang dan pembeli. Tapi tulisan itu membuat beberapa pihak merasa terganggu, terutama tengkulak besar yang terbiasa mengendalikan harga. Suatu sore, ketika Arfan sedang duduk di warung kopi sambil mengedit naskah, datang seorang pria berbadan besar, berkaos hitam, wajahnya keras. Ia meletakkan koran di meja dengan suara keras. "Kamu yang bikin buletin ini?" tanyanya. Arfan mengangguk, meski jantungnya berdegup kencang. Pria itu menunduk, menatap tajam. "Jangan macam-macam. Kamu tahu siapa yang main di pasar ini? Jangan tulis sembarangan. Kalau kamu terus campur urusan harga, saya pastikan buletinmu tidak bisa beredar lagi." Suasana warung hening. Beberapa orang menunduk, pura-pura sibuk dengan kopi mereka. Arfan mencoba menelan ludah. Ia ingat pesan Pak Seno. Jangan menulis dengan emosi, tapi jangan juga takut menyampaikan kebenaran. Dengan suara yang bergetar, tapi tegas, Arfan menjawab, "Saya tidak menulis untuk merugikan siapapun. Saya hanya menuliskan apa yang orang rasakan. Kalau ada yang salah, saya siap memperbaiki. Tapi kalau semua fakta benar, saya tidak akan menarik tulisan itu." Pria itu menggeram, meninju meja, lalu pergi dengan langkah berat. Warung kembali berisik, tapi Arfan masih duduk kaku. Tangannya gemetar, tapi di dadanya ada bara kecil. Keberanian. Malam itu, ia memutuskan mendatangi Pak Seno. Dengan nada cemas, ia menceritakan ancaman yang diterimanya. Pak Seno mendengarkan dengan serius, lalu menghela napas panjang. "Fan, inilah dunia sesungguhnya. Menulis kebenaran seringkali membuat orang yang punya kepentingan marah. Tapi justru disitulah ujian seorang penulis. Ingat, kalau kau mau bertahan, jangan berdiri sendirian. Bangun tim yang kuat. Belajar melindungi satu sama lain." Arfan mengangguk. Ia sadar, buletin ini tidak lagi hanya miliknya. Ada Raka yang setia memotret, Nisa yang merapikan bahasa, Danu yang mengatur biaya. Mereka bukan sekadar teman, tapi saudara seperjuangan. Esoknya, ia mengumpulkan mereka di rumah. "Kita tidak bisa main-main lagi," kata Arfan dengan wajah serius. "Ada yang merasa terancam dengan tulisan kita. Kalau kalian takut, aku mengerti. Kalau kalian mau berhenti." Raka langsung menepuk meja. "Berhenti? Tidak ada dalam kamusku. Kalau aku sudah ambil foto, aku bertanggung jawab sampai akhir." Nisa menatap Arfan dengan mata berkilat. "Kalau aku mundur, siapa yang merapikan tulisanmu?" "Bisa-bisa buletin ini penuh salah ejaan," ujarnya, membuat mereka tertawa kecil. Danu, yang biasanya pendiam, hanya berkata singkat, "Selama ada modal dari iuran iklan, aku akan terus catat." Aku tidak suka angka berantakan. Arfan terdiam sejenak, menatap mereka satu persatu. Hatinya hangat. Mereka semua masih muda, masih remaja, tapi keberanian mereka melebihi usianya. Beberapa minggu kemudian, buletin pagi kita justru semakin dicari.
Liputan beras itu membuat banyak pembaca percaya bahwa buletin ini bukan sekadar hiburan, melainkan suara jujur kampung. Orang mulai berani memberi testimoni. Seorang ibu menulis surat kecil yang diselipkan ke meja fotokopi Pak Heri. "Terima kasih sudah menulis tentang harga beras. Setidaknya kami tahu, bukan hanya kami yang susah." Namun, di balik dukungan itu, tekanan semakin terasa. Suatu pagi, Arfan menemukan beberapa eksemplar buletinnya disobek dan dibuang di got. Beberapa pedagang yang dulu ramah mulai menolak ketika ada juga gosip bahwa buletin itu dibiayai pihak tertentu. Arfan gelisah. Ia merasa lelah, hampir putus asa. Malam itu, ia duduk di teras rumah, memandangi botol beling dan kaleng biskuit. Ia bertanya dalam hati, apakah semua ini sepadan? Ibu Yuliana mendekat, duduk di sampingnya. "Nak, apa yang membuatmu mulai menulis?" "Karena aku ingin orang tahu, Bu. Aku ingin kampung kita punya suara." "Kalau begitu, jangan berhenti hanya karena ada yang menutup telinga. Kalau suaramu benar, biarkan ia mencari jalan sendiri." Arfan terdiam, lalu tersenyum kecil. Kotak ibunya selalu seperti air dingin yang menenangkan bara. Beberapa hari kemudian, sebuah kejadian mengubah segalanya. Saat pulang sekolah, Arfan melihat papan pengumuman desa dipenuhi orang. Ternyata ada surat edaran resmi dari kecamatan. Relokasi pasar ditunda, menunggu musyawarah lanjutan. Orang-orang berbisik. Beberapa menatap buletin pagi kita yang masih mereka genggam. Seolah-olah tulisan Arfan dan timnya ikut berperan menyalurkan kegelisahan masyarakat di tengah kerumunan. Rendiana yang biasa mengejeknya tiba-tiba mendekat. Dengan wajah agak canggung, ia berkata pelan, "Van, bisa nggak kalau minggu depan kamu tulis tentang turnamen bola antar RT? Aku ikut jadi panitia." Arfan tertegun. Ia menatap Randy lama, lalu tersenyum tipis. "Boleh, tapi kamu kasih datanya." "Jelas." "Ya." Untuk pertama kalinya, Randy tidak mengejek. Ia hanya mengangguk, lalu pergi. Malam itu, Arfan kembali membuka botol belingnya. Kini isinya bukan hanya koin, tapi juga beberapa lipatan uang kertas hasil dari penjualan buletin. Ia menggenggamnya erat lalu berbisik, "Ini baru awal, masih panjang jalannya. Tapi aku sudah tahu, aku tidak sendirian." Langit malam penuh bintang. Di kejauhan, suara pasar yang mulai sepi terdengar samar. Arfan menutup mata, merasakan sebuah keyakinan baru. Dari jualan koran keliling, ia kini telah menemukan api yang akan terus ia jaga. Api itu bernama keberanian untuk menulis kebenaran meski harus diuji berkali-kali. Pagi itu, langit berwarna biru terang. Tidak ada hujan, tidak ada awan berat, seolah alam sedang memberi jalan. Arfan berangkat lebih cepat dari biasanya, menenteng tas kain penuh buletin pagi kita. Di kepalanya ada semacam semangat baru yang muncul sejak edisi liputan beras dan relokasi pasar, membuat orang semakin percaya. Namun, ia belum tahu bahwa hari itu akan membuka babak baru. Suara kecil kampungnya akan terdengar lebih jauh. Beberapa minggu setelah pagi kita menulis, edisi khusus pasar, dampaknya masih terasa. Pedagang lebih berani menyampaikan keluhan. Ibu-ibu di posyandu meminta agar buletin menulis soal pelayanan kesehatan. Bahkan pemuda-pemuda kampung ingin agar kegiatan olahraga mereka juga diliput. Buletin kecil itu kini bukan lagi sekadar hobi, melainkan semacam papan suara bersama. Namun, kabar tak terduga datang dari Pak Bambang, wartawan kabupaten yang pertama kali mengundang mereka ke kelas reporter muda. Suatu sore, ia datang ke rumah Arfan, membawa selembar koran kabupaten. Di halaman 2, ada artikel kecil berjudul "Buletin Kampung Jadi Rujukan Warga Pasar". Di bawah judul tertulis, "Pagi kita
buletin sederhana, karya remaja desa. Kini dipercaya warga untuk menyuarakan persoalan mereka. Ada foto Kesil, Arfan yang sedang duduk di warung kopi dengan tumpukan kertas, diambil diam-diam oleh Raka minggu lalu. Arfan terdiam lama menatapnya. Jantungnya berdetak keras. Nama kampungnya tercetak jelas di koran kabupaten bersama nama pagi kita. Bukan hanya sekedar coretan di kertas Hafiz, tapi kini menjadi bagian dari berita yang lebih besar. Ini tanda baik, Van, kata Pak Bambang sambil menepuk bahunya. Suaramu mulai didengar di luar sini. Tapi ingat, semakin jauh suara menyebar, semakin besar pula tanggung jawabnya. Keesokan harinya, suasana pasar berbeda. Beberapa pedagang menyapa Arfan dengan semangat. Koran kamu masuk kabupaten ya, Van? Wah, hebat. Jangan lupa tulis lapak saya juga. Ada yang bercanda, ada yang benar-benar berharap. Paukin yang dulu diwawancarainya menyalami Arfan di depan umum. Bagus. Anak muda harus berani menulis yang benar. Namun, tidak semua sambutan manis. Tengkulak besar yang dulu mengancamnya kembali muncul. Kali ini dengan nada sinis. Jadi kamu sudah terkenal sekarang. Hati-hati, nak. Semakin tinggi terbang, semakin sakit kalau jatuh. Kata-kata itu menggantung seperti bayangan hitam di langit biru. Arfan menelan ancaman itu dalam hati. Ia tidak menjawab. Yang ia lakukan justru semakin giat bekerja, mengajak timnya menyusun edisi baru yang lebih rapi untuk pertama kalinya. Pagi kita memutuskan mencoba percetakan di kota kecil terdekat. Bukan lagi fotokopi seadanya. Hasilnya mengejutkan. Huruf lebih jelas, tata letak lebih rapi, bahkan ada pilihan kertas yang lebih tahan lama. Biaya memang lebih mahal, tapi Danusi, ahli angka, membuat perhitungan. Kalau kita jual 1.500 per eksemplar, modal bisa tertutup. Kalau ada iklan kecil, malah bisa untung. Arfan sempat ragu menaikkan harga, tapi Nisa menimpali. Kalau kita serius ingin berkembang, jangan takut memberi nilai pada karya kita. Akhirnya, mereka sepakat. Edisi baru dicetak 100 eksemplar, jumlah yang terasa besar untuk ukuran mereka. Hari pembagian tiba. Arfan dan timnya menyebarkan buletin bukan hanya di pasar, tapi juga di terminal kecil dan warung-warung kopi di pinggir jalan raya. Tak disangka, banyak orang luar kampung yang tertarik. Seorang sopir bus membawa beberapa eksemplar dan menaruhnya di kursi penumpang. Seorang guru dari desa tetangga meminta langganan. Suara kecil itu kini mulai menyeberang batas kampung. Namun, semakin luas penyebaran, semakin banyak pula kritik. Ada seorang guru di sekolah yang berkata, Van, tulisanmu bagus, tapi hati-hati. Kalau salah data, orang bisa menuntut. Arfan menunduk, mencatat nasihat itu. Ada juga warga yang menuduh, buletin ini cuma cari sensasi. Kalimat itu menusuk. Tapi Pak Seno kembali mengingatkan, kalau kau menulis dengan jujur, biarkan waktu yang membuktikan. Puncaknya, suatu sore, Arfan mendapat undangan resmi. Kertas itu dibawa oleh seorang staf kecamatan, undangan, diskusi publik, peran media lokal dalam membangun desa. Nama pagi kita tercantum sebagai salah satu yang diundang untuk menjadi narasumber. Arfan ternganga. Ia hanyalah remaja penjual koran, bukan wartawan profesional. Apa benar mereka tidak salah tulis nama? Tanyanya cemas. Staf itu tersenyum. Tidak salah. Justru buletin kalian yang dipuji. Orang bilang, kalian menyuarakan hal-hal yang sering terlewat oleh media besar. Hari diskusi tiba. Aula kecamatan dipenuhi kepala desa, tokoh masyarakat, dan beberapa wartawan dari kabupaten. Arfan duduk di kursi depan bersama Pak Bambang. Tangannya dingin, mulutnya kering. Ketika tiba giliran berbicara, ia maju dengan langkah gemetar di hadapannya. Puluhan pasang mata menatap. Beberapa wajah asing, beberapa wajah yang pernah marah padanya di pasar. Ia menarik napas panjang. Saya bukan siapa-siapa.
Ia memulai dengan suara bergetar. Saya hanya penjual koran. Tapi dari koran itulah saya belajar bahwa setiap berita adalah potongan hidup orang. Dan dari buletin kecil kami, saya belajar bahwa suara sekecil apapun bisa berarti besar asal jujur dan tidak ditinggalkan. Ruangan hening, lalu terdengar tepuk tangan perlahan yang semakin lama semakin keras. Arfan menunduk, hampir tak percaya. Seusai acara, seorang pria berjas rapi menghampirinya. Nama saya Anton, saya manajer salah satu media kabupaten. Kalau kamu dan timmu mau, kami buka kesempatan magang. Tidak harus sekarang, bisa saat liburan sekolah. Saya lihat kalian punya nyali. Arfan tercekat. Kesempatan itu seperti pintu besar yang tiba-tiba terbuka. Ia berjanji akan berdiskusi dulu dengan timnya, tapi dalam hati ia tahu jalannya mulai melebar. Malamnya di rumah, Arfan kembali memandangi botol beling dan kaleng biskuit. Kini ia menambahkan sebuah buku catatan tipis, tempat ia menulis rencana, cetak lebih banyak, mencari sponsor tetap, membuat rubrik pendidikan, dan terakhir, belajar magang di media kabupaten. Sari, adiknya, duduk di samping sambil bertanya polos, "Mas, kalau nanti buletin Mas jadi terkenal, aku bisa jadi wartawannya juga." Arfan tersenyum, mengacak rambut adiknya. "Tentu bisa, tapi wartawan yang jujur ya, bukan asal menulis." Malam itu, Arfan merasa langkahnya semakin jelas. Dari ejekan teman sekolah, dari ancaman di warung kopi, dari lembar-lembar koran yang dulu ia jual dengan teriakan serak, kini ia sampai pada titik baru. Suaranya menyebar, dan meski perjalanan masih panjang, ia mulai yakin ia tidak hanya menyalakan api, tapi menjaga agar api itu tetap tumbuh menjadi cahaya. Liburan sekolah tiba. Sementara anak-anak lain bersiap pergi berwisata atau pulang ke rumah kakek nenek, Arfan dan tim kecilnya justru menyiapkan diri untuk sesuatu yang lebih menegangkan. Magang di media kabupaten. Undangan dari Pak Anton, manajer media, masih tersimpan rapi di buku catatan Arfan. Kali ini, mimpi yang dulu hanya dibisikkan pada botol beling akan diuji dalam dunia nyata. Pagi pertama magang, mereka berempat berangkat naik bus kota dari terminal kecil. Raka membawa kamera pinjaman yang digantung di leher. Nisa menenteng map penuh kertas. Danu sibuk menghitung ongkos dan catatan biaya. Sementara Arfan menggenggam erat tas kain lusuhnya. Setibanya di kantor media, mereka terpaku. Gedungnya sederhana, tapi megah bagi mata mereka. Dinding penuh poster edisi lama, meja-meja dengan komputer menyala, dan orang-orang yang berjalan cepat sambil membawa map atau telepon. Suara mesin ketik lama masih terdengar di sudut ruangan, bercampur dengan bunyi telepon berdering tanpa henti. Pak Anton menyambut dengan senyum. "Selamat datang di dunia nyata. Di sini, berita bukan sekadar tulisan. Ini kerja tim, disiplin, dan kadang penuh risiko." "Kalian siap, Pak?" jawab Arfan, meski suaranya bergetar. Hari-hari pertama diisi dengan pekerjaan sederhana. Nisa diminta mengoreksi ejaan di berita lokal. Raka ikut tim fotografer, turun ke lapangan, belajar mengambil gambar yang bercerita. Danu duduk bersama bagian iklan, mencatat pemasukan dan pengeluaran. Sementara Arfan diberi tugas menyalin catatan wawancara senior, agar terbiasa mendengar kata-kata yang terbata dan tetap menulis dengan jelas. Namun, semakin lama mereka berada di sana, semakin mereka menyadari dunia media profesional jauh lebih keras daripada buletin kampung. Di buletin, mereka bebas memilih topik. Di sini, mereka harus mengejar apa yang sedang ramai. Di buletin, kesalahan ejaan bisa ditertawakan. Di sini, kesalahan fakta bisa berujung somasi.
Suatu siang, Arfan diajak ikut liputan ke kantor bupati. Ada isu tentang proyek jalan yang terhambat. Arfan hanya diminta membawa catatan. Namun, ketika wartawan senior mewawancarai pejabat, Arfan melihat sesuatu. Pejabat itu berbicara berputar-putar, tidak menjawab inti masalah. Wartawan senior tampak tidak puas, tapi tetap menulis jawaban itu. "Kenapa tidak ditanya lagi sampai jelas, Bang?" bisik Arfan setelah wawancara. Wartawan itu menatap Arfan sebentar, lalu berkata lirih, "Kadang kita tidak bisa menekan terlalu jauh. Ada batas yang kalau dilanggar bisa berbahaya." Kalimat itu membuat Arfan terdiam. Ia mulai memahami kebenaran tidak selalu bisa diungkap tanpa risiko. Hari ketiga, giliran Raka menghadapi ujian. Ia diminta memotret sebuah kecelakaan kecil di jalan kabupaten. Saat kembali ke kantor, ia menunjukkan fotonya dengan bangga. Jelas, dramatis, memperlihatkan korban tergeletak. Namun editor menegur keras, "Kamu pikir ini seni? Ini nyawa orang. Foto seperti ini harus dipilah. Jangan memajang luka terbuka tanpa sensor. Kita bukan jual sensasi murahan." Raka menanduk. Wajahnya merah padam. Tapi dari situ ia belajar. Menjadi fotografer bukan hanya soal teknik, melainkan juga soal empati. Nisa pun mengalami tantangan. Ia menemukan naskah berita dengan kalimat ambigu. Instingnya mengatakan ada kesalahan data. Ia memberanikan diri bertanya pada penulis berita senior. Namun, senior itu menjawab ketus, "Kamu baru magang, jangan sok mengajari." Nisa hampir mundur, tapi ia ingat pesan Arfan. Kepercayaan dibangun dengan konsistensi. Ia mencari referensi sendiri, menemukan data yang benar, lalu diam-diam menyerahkannya kepada editor. Esoknya, berita yang terbit sudah diperbaiki. Editor hanya menepuk bahu Nisa sambil tersenyum kecil, seolah berkata, "Kerjamu terlihat, Danu Sialiangga." Awalnya, merasa tugasnya paling membosankan. Ia hanya mencatat iklan masuk dan biaya cetak. Namun suatu hari ia menemukan perbedaan. Ada iklan besar yang dibayar penuh, tapi laporan keuangannya menampilkan jumlah lebih kecil. Ia ragu apakah salah catat, atau ada yang sengaja menyembunyikan. Ia mendekati Arfan. "Van, aku tidak enak. Kalau salah, aku bisa kena marah. Tapi kalau benar ada yang main curang, ini serius." Arfan berpikir keras. Mereka masih magang, tidak berhak mencampuri urusan dalam. Tapi Danu bersikeras, "Kalau kita belajar media, kita juga belajar integritas." Akhirnya mereka melapor ke Pak Anton dengan hati-hati. Pak Anton terdiam, lalu berkata singkat, "Terima kasih, biar saya yang urus." Sejak hari itu, pandangan Pak Anton pada Danu berbeda, lebih hormat. Sementara itu, Arfan mendapat tugas berat pertamanya, menulis liputan singkat sendiri. Topiknya, banjir kecil yang merendam sawah di desa pinggiran kabupaten. Ia berangkat dengan sepeda motor pinjaman, membawa buku catatan dan perekam suara. Di lapangan, ia mewawancarai petani yang mengeluh karena padi terendam, lalu aparat desa yang menjelaskan penyebabnya. Ia mencoba menulis dengan bahasa yang sederhana, tapi jernih. Ketika artikelnya dibaca editor, ada banyak coretan merah, ejaan salah, data kurang lengkap, kalimat terlalu panjang. Arfan merasa jatuh. Namun, di bawah coretan itu ada catatan kecil. Tulisannya punya hati. "Teruskan." Itu cukup untuk membuatnya bangkit kembali. Namun, cobaan sesungguhnya datang pada minggu terakhir magang. Sebuah isu besar mengguncang kabupaten. Ada dugaan korupsi dalam proyek jembatan. Media tempat Arfan magang mendapat tekanan beberapa pejabat meminta agar berita itu tidak dibesar-besarkan. Di ruang redaksi, suasana tegang. Wartawan senior berdebat dengan manajer. Arfan hanya duduk di pojok, mendengar. Hatinya berkecamuk. Ia teringat ucapan Pak Seno, "Setiap berita
butuh keberanian. Tapi ia juga ingat kata wartawan senior di kantor, Bupati, ada batas yang bisa membahayakan. Dalam kebimbangan itu, ia pulang ke rumah, duduk di teras bersama ibunya. "Bu," katanya lirih, "bagaimana kalau menulis kebenaran bisa membuat orang marah besar? Apa harus tetap ditulis?" Ibu Yuliana menatapnya lama, lalu menjawab pelan, "Kebenaran itu seperti matahari, bisa membuat silau, bisa membuat panas, tapi tanpa matahari, dunia beku. Kalau kau memilih jalan itu, kau harus siap menerima silau dan panasnya." Kalimat itu menusuk dalam hati Arfan. Malam itu ia menulis catatan di bukunya. Media bukan hanya soal berita. Media adalah keberanian. Hari terakhir magang, Pak Anton mengumpulkan mereka. "Kalian sudah melihat sedikit dari kerasnya dunia ini. Ada yang merasa takut." Mereka saling pandang. Raka hanya tersenyum tipis, Nisa menggeleng, Danu mengangkat bahu, dan Arfan berkata pelan tapi mantap, "Takut, iya. Tapi lebih takut lagi kalau kita berhenti di tengah jalan." Pak Anton tersenyum. "Kalau begitu, teruslah menulis. Dunia membutuhkan suara yang jujur." Sore itu, ketika mereka pulang naik bus, suasana hening. Tidak ada yang banyak bicara. Hanya rasa letih bercampur semangat yang aneh. Seakan mereka baru saja menapaki batu pertama dari jalan yang panjang. Arfan menatap keluar jendela, melihat sawah luas yang tergenang sisa hujan. Dalam hatinya ia tahu, buletin pagi kita bukan lagi sekadar permainan remaja. Ia sudah melihat dunia yang lebih besar, penuh tantangan, penuh risiko, tapi juga penuh peluang. Dan ia berjanji pada dirinya sendiri, suatu hari nanti, ia tidak hanya akan menulis di pojok buletin kecil, tetapi akan memimpin sebuah media besar. Media yang bisa berdiri tegak, tidak tunduk pada siapapun, kecuali pada kebenaran. Setelah magang selesai, Arfan dan ketiga temannya pulang ke kampung dengan wajah berseri. Ada rasa bangga. Mereka sudah melihat dunia yang lebih luas. Tapi yang lebih penting, mereka membawa pulang semangat baru. Sejak saat itu, buletin pagi kita berubah. Tidak lagi sekadar berisi cerita ringan, namun mulai menyentuh hal-hal serius di desa. Mereka menulis tentang jalan rusak yang tak kunjung diperbaiki, tentang saluran irigasi yang bocor, bahkan tentang uang iuran desa yang tak jelas digunakan. Awalnya, warga senang. Buletin itu dianggap suara mereka, tapi lama-lama mulai ada orang yang merasa terganggu, terutama mereka yang selama ini diuntungkan dengan ketidakjelasan. Suatu sore, Arfan sedang duduk di teras rumah bersama ibunya. Angin membawa aroma sawah basah. Tiba-tiba seorang tetangga datang tergesa-gesa. "Van, hati-hati ya, katanya Pak Lurah tidak suka dengan tulisanmu minggu ini. Katanya kamu terlalu lancang menulis soal iuran desa." Arfan terdiam. Ibu menatap wajah anaknya yang sedikit pucat. "Kamu baik-baik saja, nak?" Arfan menghela napas. "Aku hanya menulis apa yang kulihat, Bu. Kalau aku diam, siapa lagi yang berani bicara?" Ibu tidak menjawab, hanya menepuk bahu Arfan, memberi kekuatan. Beberapa hari kemudian, mereka menggelar rapat kecil di rumah Raka. Nisa membaca surat protes dari salah satu perangkat desa. Isinya tegas. "Buletin kalian mengadu domba warga. Hentikan sebelum kami melaporkan ke pihak berwajib. Raka gelisah. Kalau diteruskan, kita bisa dimusuhi semua orang, Van. Apa kita kuat?" Danu menimpali. "Aku juga takut. Tapi kalau kita berhenti, semua perjuangan kita selama ini sia." Nisa, yang biasanya tegas, kali ini ikut ragu. "Mungkin kita bisa menulis hal lain dulu. Sesuatu yang lebih ringan, biar reda." Semua pandangan beralih pada Arfan. Ia terdiam lama, lalu berkata lirih, "Kita menulis untuk apa? Untuk dipuji? Atau untuk menyuarakan kebenaran? Kalau memang ada yang salah, kita tak boleh bungkam." Suasana hening. Kata-kata itu membuat ketiga temannya teringat kembali alasan awal mereka membuat buletin ini. Perlahan,
Mereka mengangguk. Namun ancaman benar-benar datang. Malam itu, seseorang mengetuk pintu rumah Arfan keras-keras. Ketika dibuka, dua orang lelaki asing berdiri. Salah satunya berkata dengan nada dingin, "Nak, kalau kamu sayang ibu dan rumah ini, berhentilah menulis. Itu saran." Setelah pergi, Arfan duduk lemas. Ibu Yuliana mendekat. "Nak, ibu tak pernah melarangmu bermimpi. Tapi ibu juga takut kehilanganmu." Air mata Arfan jatuh. Ia memeluk ibunya erat-erat. "Bu, maafkan aku. Tapi aku tak bisa berhenti. Kalau aku mundur, sekarang aku akan menyesal seumur hidup." Ibu Yuliana menangis pelan. Tapi dalam hatinya ia tahu anaknya sedang menempuh jalan yang lebih besar daripada sekadar buletin. Hari berikutnya, pagi kita tetap terbit. Isinya lebih tajam dari sebelumnya. Laporan panjang tentang penggunaan dana desa yang janggal, lengkap dengan wawancara warga. Arfan menulis dengan hati-hati, tanpa fitnah. Hanya fakta. Buletin itu tersebar cepat. Warga membaca dengan serius. Ada yang marah karena kebenaran terbuka. Ada pula yang lega karena suara mereka akhirnya terdengar. Pak Lurah memanggil Arfan ke balai desa. Suasana tegang. Banyak warga ikut datang, penasaran. "Arfan," kata Pak Lurah dengan wajah keras, "kau masih anak-anak. Kenapa lancang menulis urusan orang dewasa?" Arfan berdiri tegak, meski jantungnya berdebar. "Saya memang masih belajar, Pak. Tapi saya tahu apa yang benar dan apa yang salah. Kalau uang desa dipakai bukan untuk warga, itu salah. Dan saya hanya menulis kebenaran yang warga rasakan." Suasana gaduh. Beberapa perangkat desa marah, tapi sebagian warga justru bersorak mendukung. Perdebatan itu akhirnya sampai ke telinga wartawan kabupaten. Media besar menurunkan liputan tentang anak kampung yang melawan dengan buletin sederhana. Beritanya menyebar bahkan sampai ke kota provinsi. Yang tak terduga, pihak inspektorat datang melakukan pemeriksaan. Dan benar saja, ditemukan penyalahgunaan dana desa. Pak Lurah akhirnya diperiksa. Bagi Arfan, itu bukan kemenangan pribadi, itu kemenangan warga. Pagi kita bukan lagi sekadar buletin kecil, melainkan suara yang didengar banyak orang. Suatu sore, Arfan duduk di teras, menatap jauh ke langit. Ia masih remaja, tapi hatinya sudah ditempa berbagai badai. Ia ingat ejekan temonmen dulu saat ia menjajakan koran. Ia ingat capeknya bersepeda dari rumah ke rumah. Ia ingat magang yang penuh pelajaran. Dan kini, ia mengerti jalan yang dipilihnya akan panjang, berliku, penuh risiko, tapi juga penuh makna. Ibu Yuliana duduk di sampingnya. "Nak," katanya lembut, "ibu tak tahu apa yang menantimu nanti, tapi satu hal, ibu percaya langkahmu tidak akan sia-sia." Arfan menatap ibunya dengan mata berkaca. "Bu, suatu hari aku akan punya koran sendiri. Bukan hanya koran, mungkin televisi, mungkin radio. Aku ingin membuat media yang benar-benar berdiri untuk kebenaran." Ibu tersenyum. Meski matanya berkaca, ibu percaya, Van. Suatu hari nanti, semua orang akan tahu siapa dirimu. Malam itu, Arfan menulis kalimat di buku catatannya. "Aku bukan lagi penjual koran. Aku sedang menanam benih yang suatu hari akan tumbuh menjadi pohon besar bernama kebenaran." Itulah akhir dari perjalanan remajanya. Benih sudah ditanam. Perlawanan pertama sudah dihadapi. Dan meski ia belum tahu, kelak benih itu akan tumbuh, menjadikannya bos perusahaan media besar. Sementara orang-orang yang dulu meremehkan akan datang melamar kerja kepadanya. Tapi untuk saat ini, ia hanya seorang remaja dengan buletin kecil, keberanian besar, dan mimpi yang tak pernah padam.